Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Alrini Putri dari kelas 6A Perbankan Syariah. Di video kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang pengelolaan manajemen risiko kepatuhan di bank syariah. Untuk yang penasaran, langsung kita mulai aja. Yang pertama ada pengertian risiko kepatuhan. Apa sih itu pengertian risiko kepatuhan? Nah, risiko kepatuhan itu adalah risiko akibat bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta prinsip syariah yang ada. Nah, fungsi kepatuhan itu merupakan tindakan dan langkah yang sifatnya itu preventif, yaitu untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha bank yang dilakukan oleh perbankan syariah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Fatwa DSN, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan risiko yang tidak tepat dapat menimbulkan risiko lainnya. Salah satunya itu adalah risiko reputasi. Nah, untuk risiko reputasi, menurut pasal 1 angka 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 65 POJK 03 tahun 2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, yaitu risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari perspektif negatif terhadap bank. Risiko reputasi berkaitan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank syariah. Penurunan tingkat kepercayaan terhadap bank syariah dampaknya bisa membahayakan bagi bank itu sendiri, karena selain menimbulkan keraguan di masyarakat untuk menggunakan jasa bank syariah, juga akan menimbulkan masalah lain bagi bank syariah, yaitu menurunnya profit dari bank syariah itu. Hal ini dikarenakan stabilitas dan kemampuan finansial dari bank syariah bergantung pada kepercayaan nasabah terhadap bank syariahnya itu sendiri, dan memberi keyakinan pada nasabah bahwa kegiatan usahanya dijalankan secara Islam. Kemudian, untuk proses identifikasi risiko kepatuhan, bank melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko kepatuhan secara terus-menerus melalui antara lain uji kepatuhan terhadap rancangan, kebijakan, prosedur, dan program yang diterbitkan oleh unit kerja, termasuk terhadap rencana penerbitan produk atau aktivitas baru maupun pengembangannya. Bank memiliki sistem laporan risiko kepatuhan secara periodik setiap bulannya. Selanjutnya, kegagalan manajemen risiko kepatuhan itu dapat menimbulkan penarikan besar-besaran dana oleh pihak ketiga, menimbulkan masalah likuiditas, ditutupnya bank oleh otoritas, dan bahkan bisa mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu, tujuan utama manajemen risiko untuk risiko kepatuhan adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari perilaku bank syariah yang melanggar standar yang berlaku secara umum, ketentuan, dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk yang selanjutnya, kegiatan usaha bank terus mengalami perubahan dan peningkatan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, globalisasi, dan integrasi pasar keuangan, sehingga kompleksitas kegiatannya itu semakin tinggi. Kompleksitas kegiatan usaha bank yang semakin meningkat tersebut mengakibatkan tantangan dan eksposur risiko yang dihadapi juga semakin besar. Untuk itu, diperlukan pengelolaan risiko kepatuhan yang baik dan tepat waktu agar dapat meminimalisir dampak risiko sedini mungkin. Beberapa faktor yang dinilai dapat meningkatkan eksposur risiko kepatuhan antara lain. Yang pertama, itu ada jenis atau kompleksitas kegiatan usaha bank yang semakin meningkat. Yang kedua, ada banyaknya produk dan aktivitas baru yang dimiliki oleh bank. Yang ketiga, itu ada jumlah atau volume materialitas ketidakpatuhan bank terhadap kebijakan dan prosedur internal serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta praktik dan standar etika bisnis yang sehat. Yang keempat, ada banyaknya peraturan yang terbit memberikan dampak pada proses atau sistem bank dinilai berdasarkan kesiapan infrastruktur bank dan sumber daya manusianya. Dalam mekanisme pemantauan terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan cara yang pertama, memantau implementasi prinsip kehati-hatian bank antara lain dalam
bentuk pemenuhan rasio-rasio sesuai ketentuan dalam peraturan yang berlaku. Yang kedua, ada memantau pelanggaran yang dilakukan bank dengan mengacu pada surat dari regulator dan hasil audit internal maupun eksternal. Yang ketiga, ada melakukan pemantauan dalam bentuk self-assessment, yaitu pengisian RRSA yang berfungsi sebagai tools bagi unit kerja di bank untuk memantau kepatuhan terhadap peraturan yang memiliki dampak signifikan. Penerapan RRSA ini dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan pendekatan yang digunakan serta sumber daya yang ada. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.